Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sriyanti Gula dari program studi Ilmu Komunikasi semester 2. Di dalam video ini, saya dan rekan-rekan saya yang lain akan membahas materi kami yang berjudul Fungsi Komunikasi di dalam Organisasi. Sebelum masuk pada fungsi komunikasi dalam organisasi, akan lebih baik ketika kita tahu apa itu komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi memainkan peran penting dalam memfasilitasi pertukaran informasi, ide, dan pemikiran di antara anggota tim. Ini memungkinkan koordinasi dan kolaborasi yang lebih baik, mempromosikan pemahaman bersama, dan membantu mencapai tujuan bersama. Komunikasi yang efektif juga mempromosikan budaya kerja yang positif dan dapat membantu untuk mengurangi kritik dan kesalahpahaman. Ada 4 fungsi komunikasi dalam organisasi, yaitu yang pertama, fungsi informatif. Organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi atau information processing system. Yang maksudnya yaitu seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih baik dan tepat waktu, informasi yang dapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti, informasi yang pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai kedudukan yang berbeda dalam suatu organisasi. Orang-orang dalam suatu tatanan manajemen membutuhkan informasi untuk membuat suatu kebijakan organisasi atau guna mengatasi konflik yang terjadi di dalam organisasi. Sedangkan karyawan atau bawahan membutuhkan informasi tentang jaminan keamanan, jaminan kesehatan, dan jaminan izin cuti dan lain sebagainya. Hai, perkenalkan, nama saya Putri Magra Tambunan dari Prodi Ilmu Komunikasi, dan saya akan melanjutkan pembahasan dari tema saya, yaitu 2. Fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi pada semua lembaga atau organisasi. Ada 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif ini, yaitu atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang akan disampaikan. Di samping itu, mereka juga mempunyai kewenangan untuk memberikan instruksi atau perintah, sehingga dalam struktur organisasi kemungkinan mereka ditempatkan pada lapisan atas atau position of authority, supaya perintah-perintahnya yang akan dilaksanakan sebagaimana semestinya. Namun demikian, sikap bawahan untuk menjalankan perintah banyak bergantung pada ada 4, yaitu 1. Kebebasan pemerintahan dalam menyampaikan perintah. 2. Kepercayaan bawahan terhadap atasan sebagai seorang pemimpin sekaligus sebagai pribadi. 3. Kekuatan pemimpinan dalam memberi sanksi. Dan 4. Tingkat kredibilitas pesan yang diterima bawahan. Berkaitan dengan pesan atau message, pesan-pesan regulasi pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan-peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan atau tidak boleh untuk dilaksanakan. Halo teman-teman, saya Irmayanti Putapea dari Prodi Komunikasi. Di sini saya akan melanjutkan pelajaran dari teman saya. 3. Fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Sebab pekerjaan yang dilakukan secara sukarela oleh karyawan akan menghasilkan kepedulian yang lebih besar dibanding kalau pimpinan sering memperlihatkan kekuasaan dan kewenangannya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rifka Sorus, Prodi Ilmu Komunikasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi integratif dan simpulan dari fungsi komunikasi dalam organisasi. Fungsi integratif. Setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada 2 saluran komunikasi. Formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi
juga saluran komunikasi informal seperti perbincangan antar pribadi selama masa istirahat kerja, pertandingan olahraga ataupun kegiatan dharma wisata. Pelaksanaan aktivitas ini akan menumbuhkan keinginan untuk berpartisipasi yang lebih besar dalam diri karyawan terhadap organisasi. Simpulan, fungsi komunikasi dalam organisasi sangatlah penting untuk mencapai tujuan bersama. Dengan komunikasi yang efektif, organisasi dapat berjalan dengan lancar, efisien, dan produktif. Sekian dan terima kasih.